luar biasa ya kan? Hari ini adik-adik ketemu lagi sama Kak Kerin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Yuk, sekarang kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda ramai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, untuk lagu selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami sambil bangkit berdiri ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, sekarang kita berdoa buat pembukaan dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Kau telah berkati kami ya Bapak, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Bapak. Bapak, kiranya Kau berkati dari awal sampai akhir ya Bapak. Semoga kami dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami doa. Amin. Oke, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya dilipat ya, sambil sambil memasukkan persembahan dalam kantong yang udah adik-adik siapin di rumah. Kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Telah bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
Tuhan yang sudah kita kumpulkan, oke? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah berkati kami sampai saat ini Bapak. Kami saat ini berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapak. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekarang tiba waktunya kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang mari kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, sekali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di hati kami Bapak, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Bapak juga berkati anak-anak-Mu ini ya Bapak yang akan mendengarkan ya Bapak. Semoga mereka dapat mengerti ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang di sini sudah siap mendengarkan? Wah, semuanya sudah duduk tenang ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab nih adik-adik. Kira-kira siapa ya namanya ya? Dia temannya Musa loh. Kira-kira siapa? Nah, dia ini menjadi pengawas kemah pertemuan bersama Musa di Gunung Sinai. Dan dia mempunyai iman dan keberanian ketika melaporkan hasil pengintaian orang Kanaan di Kadesi. Dia juga menunjukkan kemampuannya memimpin angkatan bersenjata Israel menghancurkan serangan orang Amalek di Rafidim. Nah, adik-adik di rumah, ada yang sudah bisa menebaknya? Siapa ya namanya ya? Sudah ada? Ya, namanya diawali dengan huruf Y. Ada yang sudah tahu? Siapa? Ya, betul. Namanya adalah Yosua. Siapa adik-adik? Yosua. Nah, bagaimana ya kisah Yosua ini? Nantinya adik-adik bisa melihat dan membacanya di Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nanti bisa didampingi oleh Bapak Ibu, Mama Papa ataupun Kakak ya. Nah, Yosua ini adik-adik dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel selanjutnya. Wah, keren ya, Yosua dipilih menjadi pemimpin nih. Siapa adik-adik di rumah yang suka, yang senang dipilih menjadi pemimpin? Ada yang senang? Ada? Atau ada yang masih berpikir-pikir nih seperti Yosua? Nah, Yosua ini masih berpikir-pikir.
Sepertinya Yosua ini tidak senang ya adik-adik ya. Dia sepertinya tidak ingin menjadi pemimpin bangsa Israel. Ada apa ya dengannya? Ada apa ya? Ternyata banyak pikiran yang mengganggunya. Banyak sekali. Pikirannya apa saja ya? Ternyata dia berpikir, apakah aku bisa ya memimpin bangsa Israel? Kan aku masih muda. Dia mempunyai keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Dia ragu akan dirinya sendiri, takut apakah aku bisa, khawatir bagaimana ya kalau besok saat aku memimpin bangsa Israel nanti tidak sampai ke tanah perjanjian. Apakah aku bisa memimpin dengan hebat seperti Musa? Apakah aku bisa seperti Musa? Dia mempunyai keraguan dan ketakutan itu. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Nah, dia juga berpikir, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan apa yang menjadi tugasku, yaitu membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian? Maukah bangsa Israel mendengarkan aku? Apalagi bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan susah diatur. Nah, semua pikirannya itu ada di Yosua. Lalu bagaimana? Apakah dia tidak jadi menjadi pemimpin? Ataukah dia jadi menjadi pemimpin? Nah, ternyata Tuhan mengerti keraguan dan ketakutan Yosua. Itu sebabnya penugasan Yosua untuk memimpin bangsa Israel diikuti oleh janji Tuhan untuk menyertai Yosua. Yosua tidak perlu ragu dan takut, sebab Tuhan akan menyertai Yosua untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Hal ini diucapkan Tuhan 3 kali loh adik-adik, agar Yosua betul-betul berani dan mau menjalankan tugasnya. Dan apa yang terjadi? Yosua mengambil tindakan, yaitu dia mau berani, dia mau taat pada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Ia mau menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Dengan berpegang pada janji Tuhan, Yosua akhirnya mengatur bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Dia juga memberi perintah kepada para pengatur pasukan untuk menyuruh bangsa Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan. Yosua juga ingin agar bangsa Israel taat sama Tuhan dan percaya pada janji penyertaan Tuhan. Nah, itu dia kisah Yosua adik-adik. Yosua akhirnya memilih untuk taat pada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan. Nah, kita mau melihat cerita kakak beradik ya. Ini ada seorang adik yang wajahnya cemberut ya, lagi sedih. Kenapa ya? Lalu datanglah seorang kakak, dia kakaknya si adik ini. Nah, kenapa ya dengan si adik ini? Adik-adik, ternyata si adik ini bilang sama kakaknya bahwa dia itu pusing, dia bingung karena dia mau mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah itu takut salah, takut nggak bener jawabannya karena ini pelajarannya itu baru-baru semua. Dia baru naik ke kelas 1 SD, jadi pelajarannya itu baru-baru semua. Dia jadinya rasanya aku nggak mau belajar, aku nggak mau ngerjain tugas, aku takut kakak. Dia bilang seperti itu, aku takut nanti aku salah gimana, nanti aku kalau misalnya nggak mudeng gimana, nggak paham, nanti nilaiku jelek bagaimana kakak. Dia berpikir seperti itu sang adik. Dia ragu akan dirinya, dia takut bahwa untuk menghadapi pelajaran-pelajaran yang baru, apakah aku bisa ya? Apakah nantinya aku bisa mengerti pelajaran yang baru itu? Apakah aku nantinya bisa
bisa mengerjakan tugas-tugasnya, dia memilih untuk bermain dan tidak mengerjakan tugasnya. Nah, adik-adik ada yang pernah merasakan seperti sang adik ini? Aku merasa ini semakin sulit tugasnya. Aku merasa ini semakin banyak saja tugasnya. Ada yang merasa seperti itu? Sama ya, sama-sama. Yang dirasakan oleh si adik ini, dia merasa takut, dia merasa ragu saat mau mengerjakan, dan akhirnya dia tidak mau mengerjakan tugas. Nah, si kakak ini memberikan kekuatan nih untuk sang adiknya nih. Kakak ini memberikan nasihat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberikan kita penyertaan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, saat belajar, saat kita melakukan apapun di dalam rumah ataupun di luar rumah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sudah berjanji, untuk menyertai kita semua. Nah, kakaknya bilang nih sama adiknya, ayo nanti kalau misalnya adik nggak bisa, nanti kakak bantu. Yang penting adik harus taat dulu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik dan kakak dan kita semuanya. Nah, lalu si adik ini, oh begitu ya kak. Si adik ini akhirnya, wah oke deh, aku mau taat, aku mau seperti Yosua. Aku mau berani mengambil keputusan bahwa aku harus taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan contohnya adalah salah satunya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan ataupun bisa tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah, misalnya membantu ibu, membantu bapak. Nah, akhirnya si adik ini semangat kembali ya adik-adik ya, dan terima kasih sama kakaknya. Oke kakak, aku akan berusaha, aku akan taat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabku, kewajibanku, yaitu mengerjakan tugas-tugasku. Dan aku percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai aku saat aku belajar, saat aku bermain, dimanapun, kapanpun. Tuhan pasti menyertai kita semua. Nah, adik-adik, kita mau baca dulu ya bersama-sama dalam Yosua 1 ayat 9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, saat ada rasa takut, saat ada rasa ragu dan khawatir, tetap percaya pada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mempunyai janji bahwa akan selalu menyertai kita semua. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas, dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, ataupun saat kita di dalam rumah melakukan tugas dari Bapak atau Ibu, membantu dan lain-lainnya. Oke? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Nah, kita mau berdoa dulu. Oke? Kita mau berdoa dulu yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami akan janji penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik, firmannya luar biasa bukan? Jadi ingat-ingat ya, kalau misalnya adik-adik khawatir, ingat kata-kata Yosua buat meneguhkan hati, oke?
Oke, untuk penutupan pada ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sambil bangkit berdiri ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Berkati sepanjang hidup.